renungan hari ini temanya pekerjaan yang mulia. Ada satu yang saya tidak siapkan tapi Tuhan wahyukan waktu penyembahan. Manusia itu kadang salah paham dengan Tuhan mengenai pekerjaan. Tuhan ingatkan saya sebuah kebenaran di firman Tuhan, manusia pertama kali mengenal pekerjaan itu sebenarnya bukan ketika manusia jatuh dalam dosa loh. Kemudian setelah itu seolah-olah apakah pekerjaan itu menjadi sebuah hukuman Tuhan karena Adam jatuh dalam dosa. Kemudian akhirnya dibilang dengan susah payah kamu akan menghasilkan ya. Kamu harus bekerja keras supaya bisa makan. Apakah kemudian kita menganggap setiap pekerjaan itu adalah beban atau sebuah sebuah hukuman dari Tuhan? Ternyata enggak loh. Tuhan itu dari awal menciptakan dunia ini, bahkan sebelum Adam itu jatuh dalam dosa, Tuhan itu sudah tidak menginginkan Adam itu menganggur. Benar? Adam diberi kesibukan oleh Tuhan untuk memberi nama, untuk memelihara. Kemudian dikasih mandat untuk menguasai bumi dan menaklukkannya. Jadi Tuhan ingatkan pewahyuan begitu indah. Setiap pekerjaan itu adalah berkat. Bukanlah beban, bukanlah hukuman. Amin. Ya, pekerjaan yang mulia. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Disinilah ada kata pekerjaan yang mulia. Kita buka sama-sama 2 Timotius 2 ayat 21. Saya mengajak setiap pembacaan ayat firman, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 21. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan bersama-sama dengan saya, pekerjaan yang mulia. Ada sebuah istilah pekerjaan yang mulia yang Tuhan kenalkan di dalam Alkitab, yang bukan hanya levelnya itu pekerjaan yang excellent, pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang menghasilkan profit, pekerjaan yang baik. Bukan hanya sekedar itu, tapi Alkitab dalam bahasa Indonesia memilih kata pekerjaan yang mulia. Saya setuju, karena kalau hanya untuk pekerjaan yang berhasil, atau pekerjaan yang menghasilkan, atau pekerjaan yang cuan banyak, mungkin kerja keras cukup. Kemampuan bangun hubungan cukup. Buktinya banyak orang gak kenal Tuhan, sukses tuh. Banyak orang gak kenal Tuhan, pekerjaannya berhasil itu. Mereka punya strateginya, mereka tahu cara menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dan mereka bisa dibilang berhasil dalam pekerjaannya. Tapi pekerjaan yang mulia ini membutuhkan lebih daripada excellent atau memberikan yang terbaik. Lebih daripada tanggung jawab, lebih daripada harus belajar terus, harus berani ngomong sama orang, harus berani ambil resiko, harus berani investasi dan lain-lain. Karena pekerjaan yang mulia ini ternyata membutuhkan sesuatu yang namanya menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Apakah pekerjaan yang mulia ini tidak ada hubungannya dengan kita? Paling tidak saya punya 2 saja prinsip utama pekerjaan yang mulia itu seperti apa. Ya, kalau mau kalau saya boleh menggambarkan pekerjaan mulia itu paling tidak begini. Pekerjaan mulia itu sesuatu yang sifatnya mulia itu artinya begini, pekerjaan mulia itu tidak hanya mendatangkan berkat untuk diri sendiri, itu sudah pasti, itu kayak seperti bonus tambahan, tapi pada waktu kita mengerjakannya, fokus kita tuh kepada Tuhan. Artinya waktu kita mengerjakannya, mata kita tidak tertuju kepada upah. Seolah-olah kalaupun misalnya upah yang kita harapkan itu tidak kejadian, kita percaya Tuhan bisa berikan upah yang lain. Bahkan kalaupun upah itu tidak ada, tidak apa-apa. Pekerjaan mulia itu adalah pekerjaan yang kita lakukan yang fokusnya itu bukan kepada imbalan atau keuntungan bagi diri sendiri. Nah, itu namanya mulia.
Ujungnya itu bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, itu namanya mulia. Kita sudah tahu ya, yang namanya orang bekerja ya pasti untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi ketika kita naik level, kita mau menyucikan diri dari segala kejahatan untuk bisa melakukan pekerjaan yang mulia, maka kita tahu bahwa tidak ada imbalan untuk diri sendiri pun di ujungnya, enggak apa-apa. Atau bahkan ujung dari ujung segala ujung upaya yang kita inginkan, melebihi hanya pemenuhan kebutuhan. Ada sebuah tujuan yang lebih mulia dari pekerjaan kita. Atau di dalamnya ada nilai kekal yang bukan hanya berhenti sampai kepada akhir hidup kita. Tapi bisa dilanjutkan oleh anak cucu kita. Saya banyak melihat perusahaan yang bisa dikatakan kategorinya sebagai mulia. Karena mereka bukan hanya memikirkan benefit untuk jangka sekarang, tapi mereka mempersiapkan bagi generasi selanjutnya. Ada juga sebuah perusahaan yang bisa masuk kategori mulia ketika pemimpin utama perusahaannya bersedia berkorban begitu rupa demi karyawannya. Sampai orang ini bisa diberikan julukan man of honor. Karena apa yang dia kerjakan begitu mulia. Ujungnya bukan untuk diri sendiri. Ada nilai yang lebih daripada sekedar menolong orang jangka pendek. Nah, dalam prinsip pekerjaan mulia ini apa saja? Mungkin Anda waktu dengarkan pendahuluan saya ini masih meraba-raba. Maksudnya seperti apa? Itu bukan sesuatu yang spektakuler. Itu bukan sesuatu yang tunggu saya begitu berhasil punya anak perusahaan di mana-mana. Saya loh baru merintis usaha. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan pekerjaan mulia. Karena pekerjaan mulia tadi syaratnya bukan kepada orang ahli, bukan kepada orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Tapi firman Tuhan, siapa yang menyucikan diri dari segala kejahatan, dia akan dipakai melakukan pekerjaan yang mulia. Amin. Artinya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang mulia diberikan kepada setiap kita, apapun background latar belakang pendidikan, apapun bentuk pekerjaan kita. Ada dua prinsip yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama adalah begini. Prinsip dari pekerjaan mulia adalah yang pertama, pekerjaan kita bukan hanya sarana Tuhan memberkati kita, tapi merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana sebuah pekerjaan mulia itu bisa kita miliki di hidup kita? Prinsipnya adalah ketika pekerjaan itu bukan hanya menjadi sarana Tuhan memberkati kita, tapi pekerjaan kita menjadi pelayanan kita kepada Tuhan. Jangan pisahkan pekerjaan dengan pelayanan. Supaya kita tidak mengkotak-kotakkan segala sesuatu dan kemudian kita hidup dengan cara yang berbeda. Oh, kalau pelayanan itu urusannya pasti sama gereja, rohani. Kalau pekerjaan tuh urusannya sama, bukan love ya, anak kecil sekarang polos-polos gini dibilang love. Kalau buat kita ini tuh money ya. Kakak foto gini. Kita langsung bilang money ya. Beda zaman ya. Dan jangan memisahkan pekerjaan sama pelayanan supaya kita tidak hidup di dua dunia. Dan kita punya dua standar cara hidup. Oh, kalau pelayanan kita ikut caranya Tuhan. Tapi kalau pekerjaan, wah Tuhan gak usah ikut-ikut. Ada hukumnya sendiri yang berbeda. Tidak bisa demikian. Kalau Anda mau pekerjaan Anda mulia, Anda harus adopsi prinsip yang pertama ini. Bahwa pekerjaan Anda bukan hanya sarana untuk Tuhan memberkati kita. Tapi adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Itu yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah sikap hati kita dan bagaimana cara kita menjalankan pekerjaan kita. Tentunya gak bisa kita langsung lompat ke level mulia. Kalau kita tidak mulai dari level dasar, pekerjaan yang memberkati kita. Pekerjaan yang menjadi sarana Tuhan memberkati kita. Anda percaya itu? Pekerjaan Anda itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Anda itu lewat pekerjaan Anda, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan Anda yang bekerja? Banyak ya. Bapak Ibu, pekerjaan Anda
adalah sarana Tuhan memberkati Anda. Itu Anda sudah tahu. Tapi hari ini saya mau tambahkan bahwa pekerjaan Anda juga adalah pelayanan Anda kepada Tuhan. Makanya dalam melakukan pekerjaan harus kembali ke firman. Paling tidak satu aja prinsipnya ya. Satu aja apa yang Alkitab katakan banyak banget tentang pekerjaan, harus rajin, hai pemalas pergilah kepada semut dan lain-lain. Tapi saya temukan satu ayat aja di Pengkhotbah 9 ayat 10. Dikatakan begini. Pengkhotbah 9 ayat 10, kita baca sama-sama ya supaya tidak sepi, supaya saya tidak sendirian ya. 1, 2, 3, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena perhatikan, tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kemana kita semua akan pergi. Jadi intinya selama ada kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, jangan jadikan pekerjaan itu sebagai beban atau rutinitas. Tapi lakukan dengan sekuat tenaga. Artinya lakukan dengan hati yang tertuju karena saya melakukan firman. Paling tidak penerapannya adalah begini. Jangan korbankan pekerjaan karena pelayanan. Karena pekerjaan kita juga adalah pelayanan di hadapan Tuhan. Saya tahu ada beberapa kita yang sembari kita bekerja, kita juga melayani Tuhan. Hati ini begitu kuat Tuhan taruh di hati saya. Supaya apa? Supaya kita tidak didapati sebagai anak Tuhan yang tidak merupakan pilihan utama. Bayangkan kalau orang dunia yang gak kenal Tuhan aja, kalau mau pilih orang bekerja, apakah yang dipilih adalah anak Tuhan? Anda jawab sendiri. Kalau Anda sebagai orang yang memiliki pekerjaan, Anda mau hire orang, Anda mau bayarin orang, Anda pilih anak Tuhan atau Anda pilih orang yang gak kenal Tuhan? Di beberapa kota sedih sekali. Saya waktu visit ke sana dengan santai mereka cerita, oh ya keluarga rohani, anggota CG, kita care ya care. Tapi kalau urusan kerjaan, gue mending punya pegawai orang non-Kristen. Wih, sampai gitu ya? Kenapa? Karena ternyata orang Kristennya kurang daya juangnya dalam pekerjaan. Lemah mentalnya dalam bekerja. Lemah budayanya dalam bekerja. Lebih banyak alasan, lebih banyak excuse. Dan jangan sampai bukan hanya gak dipilih dalam membandingkan kenal Tuhan apa gak kenal Tuhan. Jangan sampai ada sebuah pemikiran bahwa begini, kalau mau cari pegawai, jangan yang satu gereja. Supaya apa? Supaya gak enak. Nanti sama-sama pelayanan. Mau negur nanti dibilang gak penuh kasih. Nanti kalau datang ke gereja, bos kan tahu tadi malam kita habis doa semalaman. Ya elah, kalau Anda doa semalaman, pagi Anda bekerja, walaupun bos Anda itu adalah orang Kristen atau bahkan jemaat satu gereja dengan Anda. Pekerjaan Anda adalah pelayanan Anda kepada Tuhan. Jangan pernah korbankan pekerjaan Anda atas nama pelayanan. Amin. Saya pengen di gereja kita ini banyak gudangnya anak muda. Banyak gudangnya orang-orang yang SDM. Tapi apakah kualitas SDM ini? Gak usah bingung, gak usah ngomong sekolah di mana. Aduh kadang kita merasa minder, takut bersaing dengan orang yang kuliahnya di sini dan gitu. Bukan, ikuti firman. Sucikan diri dari kejahatan. Kamu akan dipakai melakukan pekerjaan yang mulia. Prinsip pekerjaan yang mulia apa? Pekerjaanmu adalah pelayananmu kepada Tuhan. Ada gak ada bos yang lihat, kita tetap patuhi peraturan. Kita tetap jujur dalam mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Ya, saya berharap juga dalam kekeluargaan kita sebagai keluarga rohani, sesama jemaat dilarang meminta
diskon. Dilarang. Jangan karena ini teman CG sendiri. Diskon lah. Hei, kita rindu gak teman kita diberkati? Justru kalau kita keluarga rohaninya, tak bayar lebih ya. Jangan minta diskon mentang-mentang teman pelayanan. Jangan minta diskon mentang-mentang 1 CG. Anda tidak tahu pergumulannya apa. Apalagi minta resep, jangan ya. Kalau orang lagi usaha jangan dimintain resep. Bapak Ibu, saya sampai mau batuk loh. Bentar ya. Dalam punya budaya kerja di rumah Tuhan, anak Tuhan harus punya prinsip pekerjaannya adalah pelayanan kepada Tuhan. Saya gentar sama Tuhan, saya enggak tahu. Anda tahu, mungkin Anda yang lihat saya, kenal saya bilang gini, dia ini kan kakak pelayan anak, dia ini kerja tak? Saya bilang sama Anda, saya kerja. Pekerjaan saya apa? Pendeta. Saya gemes luar biasa. Karena di luar sana, orang menganggap pendeta tidak punya pekerjaan. Mereka menganggap pendeta itu cuma bisa ngomong. Come and see my office. Come and see kita itu ngapain aja. Saya mau dengan Anda bersama-sama. Saya juga menjaga nama baik pendeta. Supaya jangan dianggap pendeta itu gak kerja. Anda juga. Anak Tuhan kerja dengan, itu minimal loh itu. Standarnya itu minimal loh, sekuat tenaga itu standar minimal. Nggak boleh kalah sama anak yang nggak kenal Tuhan. Nggak boleh take advantage dari sesama orang gereja. Ya, nah padahal bukan itu levelnya. Levelnya lebih tinggi lagi. Kita akan lihat dengan cepat. Anda tahu kisahnya Yusuf ya. Yusuf itu kualitasnya tidak berubah dimanapun dia ditempatkan. Salah satu prinsipnya Yusuf tuh saya adopsi. Yaitu waktu Yusuf di rumah Potifar. Masih ingat? Yusuf bilang begini, oleh bantuanku lah, tuanku sudah tidak perlu lagi mengurusi apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi prinsip bekerja itu kita bisa ambil dari Yusuf ini. Dengan adanya kita, pemimpin kita itu bisa mengerjakan yang lain. Istilahnya begini loh. Kalau kita mengerjakan, tapi pemimpin kita itu harus mengingatkan pekerjaan kita. Harus mengkoreksi-koreksi terus pekerjaan kita. Harus mendorong-dorong kita semangat untuk mengerjakan kita. Berarti kita belum punya standar pekerjaan yang baik. Not even mulia loh, baik aja enggak. Nah Yusuf itu waktu sama Potifar, dia bisa bilang begitu. Difitnah kan, masuk penjara kan. Kualitasnya dalam pekerjaan tidak berubah. Anda tahu kan? Yusuf dikatakan dipercaya semua tahanan. Menjadi kesayangan kepala penjara sehingga kepala penjara sudah tidak perlu lagi melakukan tugasnya. Semua dipercayakan kepada Yusuf, benar? Lihat ya, melakukan pekerjaan yang tadi sekuat tenaga itu level paling dasar. Tapi kalau Anda mau lebih lagi, paling tidak begini. Dalam bekerja, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Dalam pekerjaan minta Tuhan pakai kita untuk melayani orang lain. Pekerjaan kita itu adalah kesempatan kita jadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, Anda yang bekerja, promised land Anda adalah tempat pekerjaan Anda. Anda bisa dipakai jadi pemenang jiwa di pekerjaan Anda. Anda bisa dipakai untuk menjadi saksi di pekerjaan Anda. Anda bisa bersinar itu di pekerjaan Anda. Kalau kepada anak Voltage, kepada AOG, saya akan bilang your promised land is your school and your campus. Tapi kalau kepada Anda, maka tempat untuk Anda bersinar adalah di dalam pekerjaan Anda itu. Yusuf ini kualitasnya bukan hanya pekerja excellent, yang hanya demi excellent, tuega marahin semua orang.
hanya demi mengejar perfection, gak peduli sama orang, gak care sama orang. Salah. Dalam bekerja, apalagi tim, perhatikan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Yusuf ini di dalam penjara difitnah. Ada satu perkataan Yusuf ini yang menyentuh hati. Sesama tawanan loh, dia bisa loh bertanya kepada temannya. Anda tidak usah buka ya, saya bacakan aja. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati, ada tawanan lain bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya. Ini mereka sama-sama tawanan. Kalau Anda dengan rekan kerja Anda, itu adalah rekan sekerja. Apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak hanya peduli dengan pekerjaan kepala penjara. Sibuk ini dan itu, sibuk ini dan itu. Hanya demi terus mempertahankan kepercayaan kepala penjara. Tapi lihat, Yusuf bertanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Berarti Yusuf perhatikan wajah orang-orang. Artinya Yusuf itu care. Peduli sama hidupnya orang, bukan hanya pekerjaannya. Kalau Anda punya rekan kerja, enggak usah tunggu sampai Anda jadi bos untuk Anda care dengan teman Anda. Apalagi kalau Anda bos. Anda punya satu aja pegawai Anda. Jangan cuman lihat dia dan pekerjaannya, tapi lihatlah dia dan kehidupannya. Yusuf lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Maka akhirnya dua orang ini curhatlah mengenai mimpinya. Dan perhatikan, temannya Yusuf yang juru minuman ini, itu dimintain tolong sama Yusuf. Tapi nanti ya kalau kamu tuh benar-benar sudah ngalami seperti yang aku katakan, kamu kembali ke posisimu, ingatlah aku. Tapi firman Tuhan dengan pedih berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jangan takut waktu kita membawa kasih, menabur kebaikan. Kita ini spend time paling banyak itu sama rekan sekerja. Kadang kalau dihitung secara jumlah, malah lebih banyak daripada kita itu menghabiskan waktu bersama keluarga. Apalagi kalau kita masuk kerjanya itu kayak jam 8 pagi sampai jam 5. Saya mau dorong kita lebih peduli dengan rekan sekerja. Kita enggak tahu kapan waktunya kita akan menuai orang itu. Kapan kita bisa menyelamatkan jiwanya. Bagian kita adalah peduli. Peduli. Yusuf ini sempat beberapa tahun dilupakan. Tapi waktu Firaun mimpi, juru minuman ini akhirnya berkata, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Bapak Ibu Saudara, hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Kalau kita terus menabur apa yang baik, mungkin bukan kita. Kita tidak akan berharap, ingat ya waktu kita berbuat baik sama orang itu, kita bukan berharap orang itu jadi semakin loyal sama kita. Kalau itu iya, berarti itu bukan pekerjaan mulia. Tapi kalau kita menabur, dengan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, I do it for you, oh God. Aku ampuni teman kerjaku yang nyebelin ini, bukan karena dia layak dapat pengampunan, tapi karena Tuhan berfirman demikian untuk menjaga hatiku, I do it for you. Aku melakukannya untukmu. Kalau aku care sama teman kerjaku, bukan hanya supaya dia bisa lebih bantu aku nanti satu hari ngomong yang baik-baik di depan pemimpin. I do it for you, oh God. Saya lakukan untuk Tuhan. Yusuf memang benar akhirnya orang ini diubahkan hatinya. Yusuf akhirnya jadi kepercayaan Firaun. Apakah kepercayaan Firaun itu adalah tujuan mulianya Yusuf? Apakah akhirnya kakak-kakaknya bersujud di depannya itu adalah akhirnya? Kalau cuman untuk membuat saudara-saudaranya akhirnya sadar, iya benar ternyata mimpimu benar. Kita yang salah, koko ini semua salah, kamu yang benar. Kalau cuman itu tujuannya bekerja, maka itu bukan tujuan yang mulia. Kalau kita bekerja kemudian berhasil, kita lembur, aduh gak apa-apa kalau sekuat tenaga tadi aku jagonya. Aku kalau kerja itu mati-matian.
bahkan tidak pernah istirahat. Tapi coba di ujung dari itu semua, tanyakan kepada diri sendiri, tujuannya apa? Apakah ada yang tujuannya hanya untuk membuktikan kepada mertua bahwa menantunya yang paling pernah diremehkan dulu di antara mantu-mantu yang lain sekarang jadi berhasil? Apakah tujuannya untuk membuktikan kepada saudara-saudara bahwa ternyata saya juga bisa berhasil? Kalau itu tujuannya, itu bukan tujuan yang mulia dan Anda hanya akan kecewa pada akhirnya. Buat apa dapat pengakuan manusia? Tujuan akhirnya Yusuf mengikuti jalan Tuhan, bertahan dalam segala keadaan, bukan untuk melihat saudara-saudaranya sujud menyembah. Kita tahu kalimatnya, tujuan pekerjaan yang mulia itu apa? Dari Yusuf kita belajar. Waktu Kejadian 45 ayat 5 saya bacakan, Yusuf bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jarang ya ada orang kayak Yusuf ya. Kita kebanyakan orangnya suka bilang gini, nah lo sudah dibilangin kan? Sudah kapok? Nyesel gak lo pernah ngejekin aku? Nyesel gak kamu pernah ngerendahin aku? Yusuf gak gitu. Yusuf malah bilang, jangan menyesali diri. Jangan bersedih hati. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, nah ini loh tujuan yang mulia dari sebuah pekerjaan. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu waktu Yusuf bekerja bukan untuk pemenuhan kebutuhannya sendiri dengan keluarganya. Tapi Yusuf dipakai untuk memelihara kehidupan lebih banyak lagi orang. Saya berdoa, ada the spirit of breakthrough di tempat ini. Anda yang biasa memimpin 10 orang dalam pekerjaan Anda, kalau Anda tangkap firman ini, Anda mau pekerjaan Anda diurapi Tuhan menjadi pekerjaan yang mulia. Anda akan memelihara kehidupan lebih banyak orang lagi. Amin. Ikutin anak tangganya. Pilihlah untuk menyucikan diri dari yang jahat. Jangan ikutin cara-cara, jangan percaya sama yang namanya pengen cepet kaya. Jangan percaya sama yang namanya instan keberhasilan. Ada anak tangganya. Tuhan beserta di setiap langkah Anda. Amin. Saya mau memberikan dorongan, saya mau memberikan semangat kepada setiap Anda yang dalam pekerjaan Anda. Anda bukan hanya memelihara keluarga Anda, tapi Anda memelihara orang tua Anda. Mungkin dibanding saudara-saudara yang lain, Andalah yang memelihara orang tua Anda. Itu berkat dari Tuhan. Saya berdoa Anda punya cukup berkat untuk memelihara orang tua Anda sampai akhir hidup mereka. Bukankah itu doa kita, amin? Ya, kalau Anda hari ini ketempatan, jangan menghabiskan hidup sampai akhir hidup itu seperti menyesali. Kenapa kok saya yang kebagian ditinggali orang tua? Jangan. Pekerjaan Anda juga adalah pelayanan Anda kepada Tuhan. Tuhan akan pakai pekerjaan Anda itu memelihara kehidupan. Ada beberapa yang mungkin juga mengadopsi. Mungkin keponakan Anda biayai kuliahnya. Atau anak pegawai Anda, apapun itu. Kalau Anda masuk di dalam kategori ini, Anda sedang melakukan sesuatu yang mulia. Bahkan saya berani katakan, kalau ada ibu rumah tangga yang tidak bekerja menghasilkan uang, tapi ada tinggal di rumah, membesarkan anak Anda. Atau ada oma yang sudah tidak lagi bekerja, tapi Anda merawat cucu Anda supaya anak mantu Anda bisa bekerja. Dengarkan saya, apa yang Anda kerjakan itu mulia. Karena di dalamnya Anda sedang menabur sesuatu yang bernilai kekal untuk kehidupan anak-anak kita. Jangan pernah meremehkan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Amin. Dia sama posisinya. Jangan pernah direndahkan. Seorang yang membesarkan anak adalah pekerjaan mulia. Ada satu firman di Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu, Anda punya anak, pekerjaan Anda sebagai orang tua membesarkan anak,
Bukan hanya akan memberkati Anda suatu hari nanti, ya namanya punya anak nanti kita dirawat orang sama anak. Tapi itu pun adalah pelayanan Anda kepada Tuhan. Di Mazmur 127 ayat 3-5 dikatakan begini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sorry ya anak perempuan ya, ini zaman dulu itu lebih ke patrialisme. Bukan berarti cuma anak laki yang milik pusaka ya, anak perempuan juga anak berharga ya. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jangan pernah menganggap anak sebagai beban. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Perhatikan ayat yang berikutnya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Perhatikan, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya apa? Apa yang dia kerjakan itu mulia, memenuhi tabung dengan anak panah, berdampak kepada generasi selanjutnya, berdampak kepada anak sendiri, berdampak kepada ponakan, berdampak kepada temannya anak-anak kita. Kelihatannya itu tidak dibayar, bahkan mungkin orangnya juga nggak even say thank you. Tapi waktu kita lakukan itu dengan tulus, itu yang dikatakan memenuhi tabung panah. Saya sudah punya rencana untuk menceritakan kesaksian ini tanpa tahu orangnya ada di sini. Ada seorang jemaat yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Dia belum punya anak, dia hidup sendiri, tapi dia melihat dalam keluarganya ada satu anak yang seperti seolah-olah tuh dipindah-pindahkan dari rumah ke rumah. Tidak diasuh dengan baik. Dia sempat datang, ibu ini datang kepada saya, Kak Popo gimana ya? Saya ambil enggak anak ini. Karena dia mau melakukan firman. Dan benar, ibu ini ambil anak ini. Mendidiknya di dalam takut akan Tuhan. Karena kalau ikut orang lain bisa jadi imannya bukan kepada Yesus. Tapi begitu ikut ibu ini dengan segala harga yang dia bayar, saya katakan ibu ini pekerjaannya mulia. Berdampak kepada generasi selanjutnya. Tidak akan mendapat malu ketika berbicara di pintu gerbang. Amin. Ya, yes. Saya bersyukur pekerjaan kita tidak boleh dikorbankan atas nama pelayanan. Kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena pekerjaan kita juga adalah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, prinsip yang sama seperti dua sisi mata koin. Pelayanan di rumah Tuhan atau pelayanan kita kepada Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Yang akan membuat hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Saya ulang ya, prinsip pekerjaan mulia yang kedua. Pelayanan di rumah Tuhan atau pelayanan kepada Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Yang akan membuat hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Kalau di poin yang ini artinya begini. Jangan berhenti melayani ya karena kesibukan pekerjaan. Jangan kesibukan pelayanan tadi mengorbankan pekerjaan. Tapi di satu sisi jangan karena kesibukan pekerjaan lalu kita memilih untuk tidak lagi melayani Tuhan. Jangan. Melayani Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Karena di dalamnya kita dibentuk terus. Dibentuk terus. Kalau di tempat kerja kita bos, begitu masuk pelayanan, kita adalah salah satu dari tim. Biasanya kalau kita mau parkir, datang ke kantor, satpam bukakan pintu, kita yang arahkan sudah di reserve parkirannya untuk kita. Begitu pelayanan, jadi usher yang notabene jadi kayak tukang parkir juga untuk orang lain. Malah jangan-jangan pegawainya datang ke gereja, bosnya yang parkirin. It possible. It happen actually. Itu benar-benar terjadi memang di tempat kita. Sampai sungkan-sungkan. Gak apa-apa Pak, saya cari tempat lain aja. Gak mau diparkirin sama bosnya ya. Saya lihat di tempat kita, spiritnya seperti itu. Jadikan kerinduan untuk melayani itu seperti apa ya?
seperti doa yang istilahnya begini loh. Saya bukan bilang tuh setelah ini semua orang terintimidasi yang belum melayani. Tapi paling enggak hati Anda rindu melayani. Dan Anda enggak melakukan pelayanan itu dengan sembarangan. Karena pelayanan itu adalah pekerjaan yang mulia untuk Tuhan. Kalau Anda di pekerjaan ada dinilai performanya oleh bos. Kalau salah ada dimarahi, siapa yang berani marahi Anda kalau pelayanan? Wah, saya ngambek gak ada yang WL nanti. Gak boleh gitu. Harus siapkan dengan baik. Pelayanan juga harus dilakukan dengan gentar. Karena bosnya Tuhan. Kalau sama bos manusia aja kita takut. Pelayanan itu bosnya Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan pelayanan itu kita abaikan. Jangan pikir pelayanan itu hanya untuk anak kecil yang punya waktu. Lucu ya, baru belajar pelayanan. Jangan pikir pelayanan itu hanya untuk anak muda yang me time-nya kebanyakan itu loh. Yang nonton drama Korea sampai berjilid-jilid. Langsung ada ibu-ibu di sini. Saya juga kok. Berarti saya perlu melayani. Iya. Pelayanan itu bukan hanya untuk orang yang punya waktu. Pelayanan itu adalah untuk orang yang mau mendedikasikan waktunya untuk Tuhan. Jadi orangnya rindu dulu, lalu mengatur waktunya dengan baik supaya bisa melayani. Bapak Ibu Saudara, musim yang berganti bukan alasan untuk berhenti melayani. Wah dulu Kak Papa, saya waktu jadi anak muda, kaum muda saya pelayanan. Tapi sudah kerja ya gimana ya? Wajar lah ya orang kerja gak bisa pelayanan. Tidak wajar. Wajar lah ya kalau sudah menikah gak bisa pelayanan, ikut kata-kata suami. Bawa suaminya ke sini dengar firman. Jangan larang istrimu melayani. Istri juga jangan melarang suaminya pelayanan. Gandeng tangan masuk pelayanan bareng-bareng. Lalu nanti bilang lagi, wah musimnya ganti, sekarang sudah punya anak. Jangan jadikan anak yang seharusnya adalah berkat menjadi alasan Anda tidak melayani. Nanti kalau sudah anak sudah besar, nanti sudah besar, aduh enggak bisa, sebentar lagi mau jaga cucu. Ya kalau mau kayak gitu ya, mungkin pelayanannya nanti di mana ya? Di surga. Ya enggak bisa lah ya, surga udah enggak butuh pelayanan kita. Sekarang ini loh, saya doa setiap orang yang dengar firman, tidak ada yang nganggur rohani. Masuk semua ke ladang Tuhan, bekerja. Kak, saya tuh tidak bisa. Oh, opa oma, sudah punya cucu, saya ini bisa apa? Bisa. Saya tidak percaya. Tidak ada satu orang pun yang bisa punya alasan bilang, saya enggak bisa melayani, itu saya enggak percaya. Tuhan itu ahlinya menciptakan kesempatan untuk kita melayani dia. Kalau memang enggak bisa yang model servo, aduh Kak harus training gini ya, kerjaan saya itu pindah-pindah kota. Ambil beban doa syafaat. Setiap keliling ke satu kota, doakan. Bersaksi di sana, ceritakan yang ada di kota ini. Sekarang ini ya profesi paling favorit yang kalau saya bilang, sales keliling. Pekerjaan Anda itu apostolik. Ngalah-ngalahi pendeta yang keliling bangun gereja. Malah enak Anda dibayari. Jangan langsung bekerja. Jadikan itu pelayanan Anda. Minta sama Tuhan. Diskusi dengan ketua CG Anda. Dengan keadaan saya seperti ini. Dengan umur saya seperti ini. Pelayanan apa yang saya bisa lakukan? Kalau tidak bisa yang departemental, tidak ada yang tidak bisa melayani di Connect Group. Tidak ada yang tidak bisa melayani. Ya sudah, saya bagian ramah tamahnya saja. Saya akan bikin 100 lumpia. Itu sudah pelayanan loh. Sambil bikin didoakan, yang makan ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Tapi jauh-jauhan ya, jangan deket-deket, nanti muncrat semua. Saya percaya bahkan opa oma pun bisa dipakai Tuhan. Pastor Philip lo bilang, saya rindu pemandangan terakhir orang-orang senior di tempat kita itu. Sebelum pulang ke surga, tetap aktif melayani.
Saya pun namanya season ya, kadang itu ada ya. Kalau ini saya belum masuk senior ya, tapi kalau saya izinkan saya boleh bersaksi gitu ya pengalaman. Saya melayani Tuhan itu dari kecil memang. Gak bisa diem orangnya gitu ya. Kayak pengen gitu, kayak seneng gitu loh melakukan sesuatu tuh untuk Tuhan, untuk orang lain tuh seneng. Tapi saya masih ingat ujian terberat. Ya, kalau saya boleh bilang dari season saya SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, punya anak sampai sekarang itu season yang paling berat buat saya. Kalau buat Anda mungkin banyak macam ya. Buat saya tuh season yang paling berat untuk melayani Tuhan dengan tulus, dengan gembira, dengan suka hati itu adalah ketika baru pertama kali punya anak. Itu season yang berat. Karena kami berdua tuh sama-sama melayani. Jadi kadang tuh berusaha mengatur waktu gitu ya supaya nggak barengan, tetap aja barengan. Jadi kadang tuh pernah ada satu kali tuh meetingnya bareng. Ya mau nggak mau, babynya tuh saya taruh di kayak box gitu, lalu ada di meja komputer sebelahnya papanya. Terus papanya ngajar, kemudian saya di tempat lain. Nah kayak gitu-gitu loh. Nah tuduhannya dan intimidasinya paling berat di masa-masa itu. Kayak rasa bersalahnya gitu loh, nggak bisa jadi ibu yang baik. Kayak rasa bersalahnya tuh kayak lu tuh anak cuma satu kok disia-sia. Kayak masa sih gak bisa ambil part time lah bilang sama Pak Philip. Gak usah full time lah, part time dulu sampai anaknya gede. Wah intimidasi dan tuduhannya tuh cukup besar. Belum lagi ya itu tadi ya harus menjaga sungguh-sungguh kualitas juga kan pelayanan. Saya masih ingat satu momen Tuhan jamah saya pegang sampai hari ini. Waktu itu Tuhan bilang begini, Pau, jangan sedih. Waktu anakmu itu ndak rewel waktu kamu melayani. Waktu anakmu tuh ndak rewel waktu ikut kamu melayani. Anakmu sedang melayani aku juga. Wah, saya langsung penuh dengan damai. Dan saya memang lihat, beda loh Bapak Ibu. Beda. Ada favornya untuk anak saya sendiri. Kadang saya sampai mikir, Tuhan kok lebih sayang dia daripada saya sekarang ya. Enggak ya. Tapi maksudnya itu benar. Kalaupun kita sekarang sudah melayani, boleh gak saya lihat tangan-tangan Anda yang melayani? Angkat tangannya. Belum semua loh, berarti benar khotbah ini ya. Habis ini altar call-nya siapa yang mau melayani ya? Buat Anda yang belum melayani, jangan tunda-tunda lagi. Belum tentu loh ada kesempatan lagi bisa melayani Tuhan. Apalagi Anda yang dulu waktu muda melayani, sekarang tuh kayak sudah kok kaku ya rasanya ya. Otot-ototnya, sendi-sendinya tuh kok kayak sudah kaku, gak bisa dipakai, sudah gak bisa lah. Buang semua pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Ini waktu terbaik untuk melayani. Tapi kalau Anda yang sudah melayani, dengarkan saya. Pelayanan kita ini adalah pekerjaan yang mulia. Kenapa mulia? Saya beritahu ya. Sekarang ini kita melayani di depan mata ribuan anak-anak muda dan anak-anak kecil yang melihat apa yang kita kerjakan. Pelayanan kita tuh sekarang tuh dilihat sama generasi berikutnya. Apakah mereka akan terus ada di rumah Tuhan melanjutkan apa yang kita kerjakan? Ataukah mereka akan halah gitu toh ternyata pelayanan tuh. Mereka akan satu titik bosen ya gitu-gitu aja pelayanan. Akan ada hal lain yang lebih menarik yang menarik mereka. Saya doa, kalau kita sudah melayani Tuhan atau kita akan melayani Tuhan, apa yang menjadi janji firman Tuhan ini menjadi bagian kita dan keluarga kita ya. Kita buka sama-sama di 1 Tawarik 25 ayat 5 sampai 8. Ayat ini saya dapat waktu AOG Conference, sebuah ayat yang indah ya. 1 Tawarik 25 ayat 5 sampai 8. Dikatakan begini. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Yang ini jangan ditiru ya. Mereka ini sekalian, perhatikan, berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan
mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Perhatikan ayat kata-kata selanjutnya. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lihat ya, waktu kita melayani Tuhan, anak-anak kita pun akan melayani Tuhan. Dan kalau sama-sama melayani Tuhan, apa yang terjadi? Anak-anak itu bisa melayani di bawah pimpinan ayahnya, artinya tidak akan ada generasi penerus kita yang memberontak. Tapi mereka akan mendengarkan kita. Mereka akan ikuti arahan kita, mereka akan melayani bersama-sama dengan kita. Malah nanti bisa gantian nanti. Membuang undi itu artinya ngatur jadwal. Bisa gantian. Sekarang beberapa papa mama, thank you ya. Saya mungkin belum sempat official pamit dan thank you untuk Jemaat GMS Selatan. Kami sudah pindahkan voltage-nya yang di sini itu ke timur. Jadi kami bilang sama jemaat, di voltage itu saya sedih, soalnya voltage barat itu lagi on the move, voltage timur lagi on the move, selatan kan belum ada voltage. Terus kemudian akhirnya mereka jadi ibadah di minggu biasa. Kami pindahkan ke hari Sabtu dengan tujuan mereka bisa melayani Tuhan di hari Minggu. Dan saya sangat diberkati, anak-anak itu ingat loh apa yang kakak-kakaknya ajarkan. Ada orang tua yang kesaksian tadi, loh ayo Minggu itu kamu gak capek tak pelayanan. Loh kan dibilangi Minggu gak boleh nganggur. Minggu itu waktunya melayani Tuhan. Saya bangga loh sama anak-anak kita. Anak-anak tuh bisa bilang begitu. Minggu itu waktunya melayani Tuhan. Padahal biasanya anak-anak tuh gimana sih? Minggu tuh waktunya bangun siang. Minggu tuh waktunya main. Minggu itu waktunya jalan-jalan. Benar ya? Tapi ada waktu untuk melayani Tuhan. Semuanya akan kembali memberkati Anda dan keluarga Anda. Itu akan menjadi sesuatu yang mulia yang Tuhan kerjakan kepada keluarga Anda melalui pelayanan di rumah Tuhan. Amin.